Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas materi prasyarat untuk bangun ruang. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan teori Pythagoras. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu rumus perbandingan luas segitiga. Coba diperhatikan pada segitiga ABC, yaitu segitiga siku-siku di B. Berdasarkan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi dapat kita peroleh luas untuk segitiga ABC yaitu setengah alas yaitu BC dikali tingginya AB. Saya tuliskan bahwa BC itu sebagai alas dan AB sebagai tinggi. BC dan AB di sini saling tegak lurus. Selanjutnya juga dapat kita peroleh bahwa luas segitiga ABC yaitu dengan rumus setengah AC dikali BD. AC-nya sebagai alas dan BD-nya sebagai tinggi. AC tegak lurus dengan BD. Nah, karena luas pasti sama, karena ini yang kita bahas segitiga ABC, maka dapat kita tuliskan setengah BC dikali AB itu sama dengan setengah AC kali BD. Setengahnya dapat kita coret di sini, sehingga dapat kita peroleh BC dikali AB sama dengan AC dikali BD. Jika BC-nya saya misalkan sebagai A1, AB-nya sebagai T1, AC sebagai A2, dan BD sebagai T2, maka dapat kita substitusi ke sini sehingga kita dapatkan A1 kali T1 sama dengan A2 dikali T2, di mana A1 dan T1 itu saling tegak lurus dan A2 dengan T2 juga saling tegak lurus. Nah, perlu diingat di sini bahwa alas itu tegak lurus dengan tingginya. Sehingga rumus ini dapat berlaku untuk mencari salah satu panjang dari ruas garis nantinya. Nah, untuk lebih memahaminya kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Pada segitiga ABC berikut diketahui AB 24 cm, AC 18 cm. Tentukan panjang AD. Nah, di sini karena AB tegak lurus dengan BC, dapat dituliskan AB-nya sebagai A1 yaitu 24 cm. Dan AC sebagai T1 yaitu 18 cm. Selanjutnya karena BC di sini tegak lurus dengan AD, kita dapat tuliskan juga bahwa BC itu A2, ini belum diketahui nilainya berapa, dan AD itu sebagai T2 yang akan dicari. Berarti kita perlu mencari A2 terlebih dahulu agar dapat mencari T2. A2 atau BC merupakan sisi miring dari segitiga CAB karena berada di depannya sudut siku-siku. Ini CB atau BC berada di depannya siku-siku A. Berarti BC kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan sisi siku-sikunya. 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, di sini kita gunakan cara perhitungan yang telah saya jelaskan di video sebelumnya.
angka 18 sama 24 itu dapat dibagi 6, yaitu angka terbesar yang membagi habis 18 dan 24. Jadi BC itu sama dengan 6 akar 18 dibagi 6 itu 3 kuadrat ditambah 24 dibagi 6 itu 4 kuadrat. Kita proses 6 kali akar 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 itu 25. Akar 25 itu 5. 6 dikali 5 hasilnya 30. Jadi BC-nya atau A2-nya itu 30. Selanjutnya untuk mencari T2 atau AD kita gunakan rumus perbandingan luas segitiga, yaitu A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2, di mana A1 tegak lurus dengan T1, A2 tegak lurus dengan T2. Kita tuliskan A1-nya tadi 24 dikali dengan 18 sama dengan 30 BC dikali dengan T2-nya yaitu AD. Saya tuliskan seperti ini. Sehingga T2 sama dengan 24 dikali 18 dibagi 30. Hasilnya yaitu T2 sama dengan 14,4. T2 merupakan AD, sehingga AD sama dengan 14,4 cm. Contoh kedua, pada segitiga KLM sama kaki berikut, yaitu KM sama dengan LM dengan nilai 24 cm. Jika KL itu 32 cm, tentukan panjang LN. Nah, di sini terlihat bahwa KM itu tegak lurus dengan LN. Simbolnya di sini siku-siku. Sehingga dapat dituliskan KM sebagai A1 yaitu nilainya 24 cm dan LN sebagai T1 yang akan dicari. Nah, di sini belum diketahui sisi yang lain yang saling tegak lurus. Maka perlu info tambahan, kita buat garis yang tegak lurus dengan salah satu sisi KL atau LM. Nah, untuk lebih mudah kita buat sisi yang tegak lurus dengan KM dari M, yaitu merupakan garis tinggi atau garis yang tegak lurus dengan KL. Kenapa kok dari M? Nah, di sini ya, berarti M ke A. Di sini tegak lurus, simbolnya ini. Karena KLM merupakan sama kaki, jika dibuat garis tinggi dari M terhadap KL, maka titik A di sini akan membagi kedua ruas yaitu KA dengan AL itu sama panjang karena di sini sama kaki. Berarti di sini saya tuliskan bahwa KA ini itu sama dengan AL. Nah, berarti kita dapatkan bahwa KL-nya sudah ada 32 cm. Kita perlu mencari MA karena yang tegak lurus. Kita keluarkan di sini segitiga siku-siku yaitu MAL, siku-siku di A. ML nilainya 24 cm. AL nilainya setengahnya dari 32 yaitu 16. Nah, berdasarkan rumus Pythagoras yang telah saya jelaskan bahwa ketika mencari samping dari sudut siku-siku berarti akar dari sisi miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Untuk lebih mudah menghitungnya, kita bagi 24 dengan 16 dengan angka terbesar yang habis membagi keduanya. Berapa? Yaitu angka 8, sehingga 8-nya di luar dikali akar 24 dibagi 8 itu 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 16 dibagi 8 itu 2, selanjutnya dikuadratkan.
Kita proses berarti 8 dikali akar 3 kuadrat itu 9 min 2 kuadrat itu 4. Jadi MA-nya 8 akar 5. Nah, di sini dapat kita tuliskan bahwa KL tadi sebagai A2 yaitu 32 cm dan MA itu karena tegak lurus berarti sebagai T2. Nilainya kita peroleh 8 akar 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Di sini saling tegak lurus, A1 dengan T1, A2 dengan T2. A1-nya 24, T1-nya itu yang akan dicari. Kita tuliskan sama dengan A2-nya 32 dan T2-nya 8 akar 5. Sehingga kita dapatkan T1 sama dengan ini perkaliannya dibagi dengan 24. Kita proses dan kita sederhanakan pecahan ini sehingga kita dapatkan T1 sama dengan 32 per 3 akar 5. T1 itu merupakan ln. Kita tuliskan ln sama dengan 32 per 3 akar 5 cm. Nah, seperti ini. Oke, untuk lebih memahaminya, kalian silakan kerjakan latihan soal mandiri 1 dan 2. Oke. Sekian saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.